Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan, His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Berapa banyak yang bersuka cita siang ini, boleh tepuk tangan sama-sama. Come on, clap your hands like this. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I And I say, rejoice in the Lord always. and again I say, rejoice. Oh, come bless the Lord. Come bless the Lord, Come bless the Lord.
Tuhan, shalom. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara yang mau mengalami Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini yang rindu mengalami Tuhan? Lambaikan tangannya. Iya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita buka dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa yang Kau jadikan bagi kami. Kalau kami masih ada semua karena kebaikan bahkan anugerah Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, biar pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Dan biar Tuhan kami membawa berkat yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang berjumpa dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan, amin, amin, amin. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. All the sand angels, they bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You
bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku Engkau Raja. Setiap malaikat bertempik sorak mengagumi kan kedahsyatan Tuhan. Apalagi kami setiap ciptaan-Mu. Kami sangat-sangat terkagum akan Tuhan. La 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 Ada yang angkat tanganmu Bapak, aku mau. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Praise God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Far from you are all things, and to you are all things. You are worthy, you are worthy, you are worthy. You are worthy of it all. You deserve the glory. Hanya Tuhan saja, hanya Tuhan saja. Hanya Yesus saja, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita bersama dengan saya katakan, tos dulu kiri kananmu dengan senyum yang terbaik, katakan bersukacitalah bagi Tuhan. Yeay, amen. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Yeay, yeay, yeay. Semua. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Kau
saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita lambaikan tangannya dong. Iya masih mau puji Tuhan, amin. Iya. Hidupku ada di tangan. Katakan apa? Dari hatimu Bapak Ibu kemana? Amin. Sama katakan, walau tubuh, walau jiwaku, pujian kami hanya Tuhan. Rohmu yang memberi, akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku berani. Yang mau bertahan dengan Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala, come on! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, setiap yang ku alami
semua hari adalah hari yang terbaik bagi Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama katakan amin, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal, baik yang onsite maupun yang online. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GB Gilgal, Bapak Ibu menjadi keluarga bagi kami. Untuk itu ada barcode di layar, bisa di-scan. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang menghubungi Bapak Ibu semuanya. Dan ada satu nilai yang dibangun di gereja kita, yaitu family. Untuk itu kita akan melakukan 1 menit family time. Apa itu family time? Family time adalah waktu yang diberikan bagi setiap kita untuk kita bisa kenal orang-orang yang belum kita kenal. Jadi minta nanti kita bisa kenalan, benar-benar melakukannya. Dan biar kita menjadi satu keluarga di dalam GB Gilgal. Pertanyaan family time kali ini adalah, sebelumnya kenalan dulu kalau belum kenal. Kemudian ditanya tinggal di mana, udah masuk family cell atau belum. Dan pertanyaan family time kali ini adalah, sosial media kita yang aktif apa? FB, IG, TikTok, atau apapun juga. Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time sudah selesai dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Gereja kita setiap hari Jumat mengadakan Friday Prayer dan ini terbuka untuk seluruh jemaat yang ada. Jadi kami bisa mengundang seluruh jemaat untuk bisa ikut setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja di lantai 1. Dan ibadah kita pada tanggal 26 April nanti akan disampaikan oleh Pastor Vanda Kalangi dari Gilgal Peak. Baik ibadah 1, ibadah 2 maupun ibadah 3. Untuk itu kita bisa mulai dari sekarang mengundang teman-teman kita, saudara kita. Kita ajak mereka untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Dan tak henti-hentinya kami menghimbau kepada seluruh jemaat yang ada untuk tidak mengaktifkan mobile hotspot, karena ini akan mengganggu jalannya peribadatan yang ada. Dan seluruh pengumuman yang disampaikan pada hari ini bisa disaksikan melalui tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado dan juga di Instagram Gilgal Manado. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh sama-sama berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh PDP Danang Sabto Nugroho. Terima kasih Ibu Jeki. Ya, terima kasih semua. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan siang hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Biar benih yang ditabur ini benar-benar bisa bertumbuh di hati setiap kami. Urapi kami semua dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk semuanya. Boleh gak berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah memberikan kita semua hal-hal yang baik, hal yang dahsyat, yang luar biasa. Dan boleh gak katakan kanan kirinya dulu, senang kamu masih hidup gitu. Praktek-praktek, senang loh bisa ketemu dan kamu masih hidup loh, senang. Karena ada banyak yang mungkin kita nggak ketemu karena mungkin mereka udah nggak bersama-sama kita.
Dan kalau kita bisa hidup sampai sekarang itu karena berkat dari kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya hari ini saya akan bicara tentang namanya hidup dalam kasih karunia. Sepanjang bulan ini kita akan membahas namanya Grace of God. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita mau baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Paulus katakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, ya, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena kenapa? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perkataan Paulus bukan hanya sekedar dari mulut, tapi benar-benar lahir dari hati bagaimana dia bisa mengalami kasih karunia kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Karena kenapa? Karena Saulus dulunya namanya Saulus sebelum Tuhan panggil sebagai Paulus. Dia adalah orang yang mengejar-ngejar jemaat Tuhan untuk dibunuh, dianiaya. Tapi oleh karena kasih karunia yang dia rasakan dari Tuhan, dan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan, dia menjadi rasul yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di Asia. Sampai sekarang kita ada semua karena pemberitaan dari kisah dari Rasul Paulus. Bahkan dia mencatat, bahkan lebih dari setengah kitab dalam perjanjian baru dicatat oleh Rasul Paulus. Karena dia merasakan sendiri bagaimana kasih karunia itu nyata dalam kehidupannya. Amin. Apakah Jemaat Kebaktian 2 sudah mengalami kasih karunia Tuhan? Yes, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan kasih karunia ini bukan hanya muncul saat Rasul Paulus, tapi jauh sebelumnya. Bahkan Adam dan Hawa, bahkan kisah Nuh juga mengalami kasih karunia. Bagaimana Nuh mengalami kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan harusnya membinasakan semuanya, bahkan sudah membinasakan semua umat manusia karena berdosa. Tapi di hatinya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa boleh menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ya, supaya bisa menciptakan generasi yang baru yang dari Nuh dan keluarganya ini. Bagaimana dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dipakai Tuhan untuk membangun bahtera di tengah-tengah ketidakmustahilan, kemustahilan. Ya, Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kita mau tahu kasih karunia itu apa, Bapak Saudara? Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada orang yang gak layak untuk menerimanya. Dan diberikannya secara cuma-cuma. Amin. Diberikan kepada kita semua, Bapak Saudara. Ya karena dia adalah Allah yang baik. Sekali lagi, kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada orang yang gak layak menerimanya. Tapi dikasih secara cuma-cuma karena dia Allah yang baik. Siapa yang percaya ini, Bapak Saudara? Siapa semuanya yang sudah menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang sudah mengaruniakan kasih karunia yang luar biasa buat kita. Kita mau lihat bagaimana tabel perbedaan nih. Ada yang berkata bahwa keadilan, apa bedanya keadilan, belas kasihan dan kasih karunia. Saya kasih perbandingan seperti ini. Konsep keadilan itu adalah dapat apa yang layak kita terima. Ya, contohnya kalau misalnya kita lakukan kesalahan, ya, kalau kita lakukan kesalahan kita itu dihukum, ya benar ya. Makanya ada pengadilan, kita bawa ke kasus di pengadilan untuk bisa mendapatkan apa yang layak, yang dia harus dapatkan. Kalau salah berbuat jahat harus dihukum. Ini namanya keadilan, dunia katakan. Tapi belas kasihan adalah dikatakan tidak dihukum yang layak kita terima. Jadi begini penjelasannya ya. Belas kasihan adalah nggak dapat hukuman yang layak diterima. Ya, artinya kita diampuni, jadi buat jahat nggak dihukum, kita diampuni. Itu belas kasihan. Tapi kasih karunia seperti ini. Dapat kebaikan yang layak kita terima, yang nggak layak kita terima, buat salah nggak dihukum, tapi diampuni plus dapat hadiah. Yaitu kehidupan yang kekal, kita diangkat menjadi anaknya. Amin. Itulah kasih karunia dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, keselamatan yang luar biasa yang harusnya kita nggak layak terima. Harusnya kita yang berdosa, kita dihukum. Kita yang harusnya menerima penghukuman kekal. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dengan cuma-cuma.
karena menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Semua menyadari ini? Jangan sampai kita cuma merayakan, memperingati Jumat Agung terus, Paskah tiap tahun, tapi kita nggak pernah ngerti apa kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Lalu respon kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia seperti apa? Ya Bapak Ibu tahu kisahnya ini, mungkin ini panjang, tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa ini ada di Alkitab. Percaya? Percaya? Ini karena ceritanya panjang, ayatnya dari 1 sampai 16, Matius 20 ayat 1 sampai 16, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Cerita ini cukup populer, Bapak Ibu kalau sering baca sangat hafal bagaimana cerita tuan ini lagi mencari penggarap kebun anggurnya. Ada yang baca? Ya, ada yang udah baca? Coba mau lihat angkat tangannya. Supaya saya yakin nggak perlu baca ayatnya. Saya akan ambil ayat-ayat yang mendukung supaya Bapak Ibu bisa baca utuhnya semuanya di rumah. Ini ceritanya tuan ini lagi nyari penggarap kebun anggurnya. Ya, waktu pagi-pagi buta, kita bikin analoginya jam 6 lah kalau pagi-pagi buta ya. Dia lagi nyari pekerja kebun anggur. Wah, dia dapeti dan ketemu sama beberapa pekerjanya. Oke, kamu mau gak kerja di kebun anggurku? Bayarannya berapa? Kita sepakat dulu, 1 dinar sehari. Oke, dia gak cerita dari jam berapa, yang penting 1 hari 1 dinar. Lalu tuannya datang lagi, nyari, bangun jam 9 pagi, jam 12 sampai jam 3 sore dia cari, dia lakukan sama. Kamu dapat mau pekerjaan enggak? Wah iya tuan, aku selama ini belum ada yang mengupah aku belum kerja, aku enggak punya penghasilan. Oh ya udah kamu masuk aja di kebun anggurku, nanti akan aku berikan apa yang pantas aku berikan buat kamu. Enggak ada kesepakatan gaji dan sebagainya, enggak. Itu bentuk belas kasihan Tuhan, murni dari belas kasihan Tuhan, yuk kamu masuk. Lalu yang selanjutnya, pas mulai hari penggajian, dia keluar dulu jam 5 dicatat Alkitab. Nyari pekerja kebun anggurnya ya, dan dia dapati, kamu mau nggak masuk kebun anggurku? Aduh, sore begini lah kita belum kerja. Ah, ya mau Tuan. Nah, karena kasih karunia yang diberikan, ya udah kamu masuk. Nah, tiba saatnya Tuan ini menggaji karyawannya, kebun anggur, pekerja-pekerjanya dikatakan ayatnya adalah yang masuk harusnya jam 6, harusnya dia terima lebih banyak, benar nggak? Ya yang masuk lebih pagi, 1 hari penuh sampai terik matahari, harusnya dia dapat full, penuh. Iya benar 1 dinar. Tapi yang membuat nanti permasalahan kita akan bahas adalah dia persoalkan bagaimana dia melihat ketidakadilan, melihat hal-hal yang tidak baik dengan pekerja lainnya yang tuannya lakukan. Ya. Lalu apa respon yang pertama yang kita mesti tahu kalau kita itu adalah orang yang hidup dalam kasih karunia, kalau kita lihat cerita yang tadi, harusnya bersyukur, katakan sama-sama bersyukur. Banyak kita nggak bersyukur, kita membandingkan dengan berkat orang lain. Yang jadi persoalan adalah pekerja yang masuk pertama. Dia masuk jam 6, dia nggak bersyukur bahwa di luar sana juga banyak yang masih membutuhkan pekerjaan ini. Seringkali kita seperti itu, kita nggak bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita selalu membandingkan orang lain, kita melihat hasil dari orang lain. Kok toko di sana lebih ramai Tuhan? Kok aku yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun nggak diberkati, nggak bersyukur. Padahal kita masih hidup sampai saat ini itu kasih karunia Tuhan. Tapi kita selalu melihat orang lain, nggak bersyukur. Ya harusnya dia bersyukur, tapi dia melihat karyawan yang lain baru masuk, dia lihat kok dia baru masuk Tuhan dikasih 1 dinar, aku yang 1 hari penuh, yang aku udah melayani Tuhan loh. Aku udah bekerja mati-matian Tuhan, untuk Tuhan. Aku udah berikan melayani Tuhan, kasih tanda dan mujizat, aku udah menyembuhkan orang sakit jadi sembuh, mengadakan mujizat. Tapi kata Tuhan apa? Nyalah engkau membuat kejahatan. Tuhan gak mau kita seperti itu. Kita syukuri apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Jangan melihat berkat orang lain. Kalau dia diberkati, kita juga mestinya tahu bahwa dia juga mengalami kasih karunia Tuhan. Kita mesti bersyukur, bukan bersungut-sungut. Bangsa Israel harus 40 tahun mengalami di padang gurun, saudara. Karena apa? Karena gak bersyukur. Dia melihat masalah, kembalikan aku di Mesir, di tanah perbudakan lebih oke daripada aku harus ada di padang belantara, harus ada di padang gurun. Melihatnya masalah terus. Tapi nggak pernah tahu penyertaan Tuhan. Ada tiang awan, tiang api, mana. Apakah kita seperti itu, saudara? Kita lebih melihat masalah, nggak bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kita lebih banyak bersungut-sungut.
Ada yang merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Wow, gereja ini kalau tanpa aku, wah nggak ada apa-apanya. Saya yang paling support, memberi persembahan paling banyak di gereja ini. Harusnya aku dapat penghormatan yang paling depan dong duduknya. Halo. Saya donatur paling besar di gereja. Wah, luar biasa. Dia merasa mampu. Tanpa aku nggak bisa apa-apa ini. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini cukup menemplak buat kita semua bahwa tanpa kasih karunia kita nggak bisa buat apa-apa. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan merasa dirinya mampu, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak hidup sembarangan. Pantaskan diri kita menjadi orang yang layak menerima kasih karunia. Jangan hidup sembarangan. Ya kalau nggak hari Minggu nongkrongnya di hook ya sambil minum-minum, kan belum kan hari Minggu. Ngumpulnya kongko-kongko dengan orang minum-minum, viras ya dan sebagainya. Kita nggak memantaskan diri kita bahwa kita orang yang layak menerima kasih karunia. Kita sembarangan hidup kita. Nggak menjaga hidup kita nggak menghargai kasih karunia yang kita sudah terima dengan cuma-cuma. Halo, Pak jangan marah-marah Pak, belum makan siang. Halo. Nggak marah-marah, cuman ngingetin sama-sama. Jangan sampai kita hanya memperingati tiap tahun Jumat Agung dan Paskah, tapi kita tanpa menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kasih karunia yang kita terima memang secara cuma-cuma kita terima. Tetapi jangan buat kasih karunia itu murahan. Ya, jangan buat setelah bikin dosa, kesalahan, minta ampun sama Tuhan, iya dilayakkan kembali. Tapi jangan begitu terus yang kita lakukan. Nanti buat dosa lagi. Oh nanti kan bisa diampuni lagi. Boleh kok nanti sebelum hari Minggu kita minta ampun sama Tuhan diampuni kok. Berarti kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Hidup kita sembarangan. Tidak akan ada lagi korban penebusan bagi kita. Yang ada adalah lakukan, hargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dengan menjaga hidup kita. Amin. Jangan buat hidup kita dikuasai dosa lagi, diikat dosa lagi dengan dosa yang sama. Susah untuk bangkit, masih enak dosa ini. Masih nyaman Pak, masih suka dengan dosa perzinahan, enak. Korupsi itu enak. Memperkaya diri sendiri enak Pak. Halo? Roma 6 ayat 14 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Siapa yang percaya? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Kamu kalau nggak melakukan begini dihukum, kamu harus melakukan ini supaya kamu boleh dapat kasih karunia. Enggak. Kita enggak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Tapi harus kita hargai kasih karunia itu dengan baik. Hukum Taurat fokusnya adalah apa yang bisa aku lakukan. Ya, apa yang bisa aku lakukan. Tetapi kasih karunia adalah bicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Fokusnya beda. Ya, mirip-mirip. Kalau kasih karunia fokusnya Yesus sudah lakukan, udah mati buat kita. Bahkan sejak kita berdosa aja dia udah ampuni kita, udah selamatkan kita. Tapi hukum Taurat mengajarkan untuk kita fokusnya apa yang kita mau lakukan buat Tuhan. Enggak salah, tapi fokusnya kalau kita nggak ngerti tentang kasih karunia, kita akan membuat kasih karunia ini sembarangan. Hidup kita jadi sembarangan. Sebab kekristenan yang utama bukan tentang apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan. Bakal capek. Kita nggak akan apa adanya di hadapan Tuhan. Kita berusaha, iya. Tapi saat kita jatuh, kita takut untuk datang sama Tuhan. Kita mesti datang, minta ampun sama Tuhan supaya kita dilayakkan. Minta pertolongan Tuhan. Karena fokus kekristenan adalah bukan tentang apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan, tetapi menyadari apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Amin. Beda ya. Kalau kita tahu sadar akan tentang ini bahwa apa yang sudah Yesus lakukan, oh iya ya kira-kira kalau Tuhan kita lakukan seperti ini kira-kira apa reaksi Tuhan. Karena dia sudah melakukan, dia sudah mati buat kita.
kira-kira gimana ya Tuhan? Kalau kita tahu begini kita akan juga ikut sedih. Oh iya, Tuhan udah berapa kali mengampuni. Kita masih di dosa yang sama, capek. Tapi mulai fokus, mulai ngerti apa yang sudah Yesus lakukan mati buat kita. Kita hargai pengorbanannya di kayu salib menggantikan kita. Yang pertama, kita mesti bersyukur, amin. Jangan membanding-bandingkan dengan yang lain. Jangan suka bersungut-sungut. Yang kedua, melayani dengan motivasi yang benar, Bapak Saudara. Di ayat tadi catat bahwa tuanya ini lagi cari pekerja, ya, artinya dia lagi jadi pelayan, di mana kebun anggurnya itu dia lagi nyari pelayan, penggarap-penggarapnya. Artinya kalau kita dipanggil untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur, amin, kita semua ini, kita harus melayani dengan motivasi yang benar. Bukan fokusnya seperti tadi mencari upah 1 dinar. Dikatakan pekerja yang masuk dari pagi hanya fokusnya tentang upah. Aku masuk dari pagi sampai sore harusnya dapat gaji sesuai yang apa aku harus dapatkan. 1 dinar. Tetapi mulailah menjadi pekerja yang baru masuk. Mungkin kita baru bertobat, kita baru bisa mengalami kasih karunia. Ada orang-orang petobat-petobat baru mulai menyadari bahwa oh ya aku udah diselamatkan Tuhan. Aku dipanggil untuk melayani dia. Dia menyatakan syukurnya dengan melayani yang terbaik. Bukan untuk mencari upah. Tapi dia sadar apa yang sudah Tuhan berikan buat dia. Amin. Kita melayani bukan mencari upah, tetapi kita percaya kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Dia raja, segala raja yang turun dari tahtanya agung untuk melayani kita yang terhilang. Melayani kita yang berdosa. Amin. Kalau kita dipanggil untuk menjadi penggarap kebun anggurnya, di saat ini kita melayani di gereja, mungkin melayani di luar, melayani keluarga kita, melayanilah yang terbaik. Kita buat Tuhan disenangkan, amin. Melayanilah dengan motivasi yang benar. Berhenti membayar keselamatan itu dengan melakukan aktivitas rohani. Kita merasa kalau udah melayani Tuhan, ini bentuk kita membayar Tuhan, udah menyelamatkan saya. Nah itu salah. Fokusnya bukan itu. Berhenti membayar keselamatan dengan pelayanan kita, dengan aktivitas rohani kita. Kita sadar bahwa melayani bukan supaya kita diterima, karena sungguh kita sudah diterima, dilayakkan. Amin. Wow. Yang ketiga, apa respon kita yang kita perlu lakukan sebagai umat percaya yang sudah hidup di dalam kasih karunia? Turut bersukacita saat orang lain itu diberkati. Siapa yang punya prinsip seperti ini? Wih, yang di sana diberkati. Wih, bagus ya. Ada yang usahanya diberkati. Wih, bagus loh. Sama-sama kita juga lagi merintis juga diberkati ya. Seneng ya kalau kamu juga diberkati. Masa-masa lagi sulit seperti ini, kamu bisa survive, bagus loh. Aku juga ikut senang. Tapi dunia mengajarkan dia berhasil, kenapa dia? Kenapa kita enggak berhasil? Wah, mencari cara supaya dia dijatuhkan. Mencari cara supaya dia diturunkan. Mencari cara bagaimana dia bisa dibikin di PHK di perusahaannya. Wah, ada temannya yang mengalami promosi dia enggak suka. Wah, pasti ada sesuatu. Kita juga mau cari perkenanan manusia supaya kita juga diberkati. Nah, ini salah. Kita mestinya turut bersukacita saat orang lain diberkati. Pekerja yang masuk sore, saya yakin dia menjadi orang yang benar-benar bisa menghargai kasih karunia. Dia benar-benar menjadi orang yang turut bersukacita ketika ada pekerja yang lain ikut masuk. Oh iya, aku juga baru masuk, mengalami keselamatan, mengalami kasih karunia. Ayo, sama-sama yuk. Beda dengan pekerja yang baru masuk tadi, yang masuk dari 1 hari. Dia lebih banyak melihat apa yang orang lain kerjakan. Gak melihat penyertaan Tuhan, gak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Jangan senang lihat orang lain susah. Atau jangan senang lihat orang lain susah, tapi susah lihat orang lain senang. Nah, prinsipnya dunia itu ngajarin gitu. Tetapi firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya turut merasakan sama-sama. Mengalami kebahagiaan sama-sama, kalau susah juga sama-sama. Ya, saling menguatkan, inilah fungsi bagaimana kita meresponi kasih karunia yang benar yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan iri hati. Katakan kan kirinya, jangan iri hati. Lihat dong, lihat. Jangan iri hati ya, ada berkatnya masing-masing. Amin. Lalu yang keempat,
menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Siapa yang siap menjadi berkat bagi orang lain? Kalau kita diberkati, kita siap menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lakukanlah hal yang baik tanpa meminta balasan. Ini prinsip yang kita mesti lakukan sama-sama. Lakukan perbuatan baik kita karena Tuhan mau adalah kita melakukan hal yang baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan sama-sama pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan baik kita. Kita sudah diperlengkapi Yesus dengan perbuatan baik. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, perbuatan baik itu harusnya sudah menjadi bagian kita. Dan kita nggak sulit untuk lakukan. Ya, tapi seringkali yang kita lakukan adalah mau dilihat orang baik. Kita melakukan hal yang perbuatan yang baik supaya dapat penghormatan dari orang. Supaya mendapat pujian. Ini salah Bapak Saudara ya. Agama boleh mengajarkan perbuatan baik kita akan menyelamatkan kita. Lakukan amal, ibadah yang baik ya supaya kamu bisa mendapat sorga, mendapat keselamatan. Agama mengajarkan gitu. Tetapi Tuhan mengajarkan adalah perbuatan baik kita bukan syarat untuk menerima kasih karunia. Melainkan bukti bahwa kita itu sudah terima kasih karunia, maka kita bisa berbuat baik. Amin. Karena kita udah nerima kebaikan Tuhan yang kita alami sehingga kita tuh mudah bisa lakukan hal yang baik. Ada orang susah, rasanya pengennya nolong, memberi, ya nggak hitung-hitungan. Karena dia pernah ngerasakan kalau sulit masa-masa pandemi yang lalu ya. 3 tahun berlalu kayaknya susah usaha. Tapi ketika ada yang temannya lagi mau buka usaha, lagi rintis, ayo dibantu. Dia lihat, dia bantu, lakukan hal yang baik. Karena dia udah ngerasain kebaikan Tuhan sebelumnya. Amin. Siap mau melakukan yang baik buat Tuhan? Siap menjadi saluran anugerahnya Tuhan? Berarti kita mesti bersih. Kalau saluran berarti kalau bicara pipa ya, kalau namanya saluran berarti kita mesti tahu pipa itu bersih supaya air yang keluar juga bersih. Mesti jaga hidup kita. Ya, supaya menjadi saluran anugerahnya Tuhan dengan baik. Supaya nggak ada motivasi yang salah saat kita melakukan hal yang baik. Supaya Tuhan yang ditinggikan bukan kita yang ditinggikan. Kalau disuruh ngampuni Bapak Saudara, ngampuni nggak kira-kira? Sulit Pak, berat ngampuni itu. Dia so bikin 3 kali salah Pak kita. Kita juga so ampuni 3 kali Pak. Tapi dia baking yang keempat, kayaknya nggak bisa sama ampuni. Stop cuman sampai 3 kali. Kalau sampai baking lagi, awas. Kita mau balas lebih kejam. Wih, kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman youth. Guys, teman-teman kira-kira bikin salah Pak Ngoni, kira-kira Ngoni mau ampuni nggak? Ampuni dong Kak. Wah, kau berapa kali kalau dia bikin salah kamu akan ampuni terus? 3 kali? Enggak Kak, 7 kali Alkitab bilang. Oh iya, Petrus bilang 7 kali katanya. Wih hebat dong, sama kayak Petrus. Tapi ayatnya katakan adalah kamu mesti ngampuni 70 kali 7 kali. Saya bilang artinya kalau kamu ada kalkulator hitung, gak akan terbatas kasih Tuhan. Kita diajarkan tiap hari ngampuni kepada orang yang gak lagi kita ampuni. Tapi kita mesti ampuni. Karena kasih itu gak terbatas. Pengampunan itu gak terbatas. Ampuni orang yang gak layak diampuni. Karena kamu juga sudah diampuni saat gak layak diampuni. Amin. Siapa yang di sini sudah diampuni Tuhan dari dosa-dosanya? Harusnya kita mudah untuk mengampuni orang lain. Mudah untuk mengampuni istri, suami kita bikin salah. Oke gak apa-apa sayang, kali ini kita sama-sama perbaiki ya, yuk kita perbaiki terus bersama-sama. Gak ada syaratnya. Gak 3 kali 7 kali. Tapi Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Efesus 4 ayat 32. Saya tutup dengan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Katakan sama-sama saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Kita mesti saling mengampuni, saling ramah satu dengan yang lain. Kalau ada masalah dengan salah satu, dengan jemaat kita di sini, jangan nanti pas di parkiran, baku-baku senggol. Misalnya suami istri nanti di parkiran habis baku marah ya. Pas masuk gerejanya berdamai dulu, kita berdamai dulu ya. Tapi nanti pulang dari gereja kita lanjutkan.
perkelahian ini. Ada yang begitu. Ada yang begitu, masuk gereja, oh iya kita ampuni. Masuk di gedung gerejanya kita mesti kudus. Mesti holy, kita mesti ampuni. Pas sampai di parkiran, sampai mana tadi? Ini kita mau lanjutkan lagi perkaliannya. Ngana jangan sekali-sekali bikin gitu Katanya ngampuni. Amin. Saya ulangi, bagaimana respon kita untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Apa yang kita sudah terima, respon kita apa kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Yang pertama, kita mesti bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, dengan membuat hidup kita menghargai kasih karunia dengan baik, tidak menyia-nyiakan hidup kita, gak jatuh bangun dalam dosa yang sama terus. Bapak Ibu bisa capek. Yang kedua, kita mesti melayani dengan motivasi yang benar. Bukan bicara melayani tentang di gereja saja, di rumah, di perusahaan, dimanapun Bapak Ibu Tuhan taruh, melayanilah dengan baik. Jangan motivasinya cari upah. Kita bukan orang upahan. Kita tuh diangkat menjadi anak. Amin. Kita ahli warisnya Tuhan. Jangan kalau apa-apa sedikitnya mau dapat apa. Kita mau melayani Tuhan mau dapat apa. Karena pagi-pagi di gereja melayani mau dapat apa Halo. Mau carinya upah. Berarti dia orang upahan. Kalau saya sih anak. Siapa yang anak? Kita anak ahli waris. Yang ketiga, turut bersuka cita sama orang lain yang juga bersuka cita. Jangan suka ngiri. Semua orang punya berkatnya masing-masing. Kalau kita bersuka sama orang lain yang juga diberkati, itu maunya Tuhan. Ya, yang keempat, menjadilah saluran anugerah kasih karunia Tuhan. Dengan menjaga bagaimana kita bisa menjadi berkat, mengampuni orang lain yang salah sama kita. Supaya kasih karunia yang Tuhan berikan sungguh-sungguh kita kerjakan dengan baik. Kita hidupi dengan baik. Amin. Semua diberkati, belajar sesuatu, berikan kemuliaan buat Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri, saya mau berdoa bagi buat saudara yang hari ini mengalami kasih karunia Tuhan. Mungkin bisa taruh tangannya di dada. Dan saya mau berdoa, biar Tuhan siang hari ini jemaatmu, mereka bisa menghargai kasih karunia yang sungguh-sungguh Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Kami gak mau hidup kami sembarangan. Kami gak mau menjatuhkan diri kami di dosa dan terus dosa yang sama Tuhan. Tapi kami rindu, kami mau mengalami pertobatan setiap hari kami. Sehingga kami layak untuk menerima kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Sungguh-sungguh kami hargai dengan baik Tuhan. Buat kami menjadi saluran berkat-Mu, saluran kasih karunia bagi orang lain. Kalau Tuhan suruh ngampuni, aku mau mengampuni pasanganku. Aku mau mengampuni orang lain. Hamba berdoa Tuhan, biar siang hari ini Kau berikan kemampuan itu Tuhan. Buat jemaat-Mu kuat, buat jemaat-Mu tetap terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka hidup penuh dengan rahmat Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepada Mari yang bersyukur atas anugerah Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Selalu merespon dengan benar dengan apa yang sudah Kau kerjakan hidup kami. Apapun keadaan kami.
kami tetap mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur, sehingga membuat kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengerti bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang membuat kami ada di tempat ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak PDP Danang Sabto Nugroho, berkati keluarganya, istrinya. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayananmu, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.